Coba lantunkan ayat Al-Fatihah, bisa nggak? Itu aja. Al-Fatihah. Oh, itu aja. Oke. Oke. Makasih. Sampai habis apa sepotong aja? Sampai habis dong. Untuk biar A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, cukup. Kalau saya ada ayat yang terlupakan, lalu kenapa? Ada masalah apa? Saya beri nama Bu Bego. Pantas saja kalau para murtadin itu akhirnya menjadi bahan tertawaan kalau mereka tampil di YouTube ya. Salah satunya yang tadi itu ya, sahabat official. Dan salah banyaknya setelah intro kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Kenapa kami katakan para murtadin itu perusak agama Kristen dan Islam? Tentunya karena bukan saja mereka tidak mengerti tentang Alkitab, tetapi juga tidak mengerti Al-Quran. Dan mereka juga tidak memahaminya. Tapi kalau mereka berbicara, maka terdengar yang paling pandai di depan orang-orang Kristen. Padahal mereka itu golongan orang-orang yang tidak paham agama sewaktu mereka dalam Islam. Contohnya murtadin yang satu ini. Coba tutup mata saya supaya teman-teman juga mungkin bisa melihat kalau aku tidak nyontek gitu ya. Saya akan coba menghafal doa surat Al-Falaq kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pada waktu itu semua orang sudah mulai menangis, sudah dimulai angkat tangan, bilang haleluya haleluya pada waktu itu dan menangis toh. Dan akhirnya saya dipanggil dengan dengan salah satu bapak lah. Tapi saya dengan sombongnya saya bilang, maaf Pak, saya enggak usah ke depan, biar saya di situ saja. Nah, disinilah saya bertemu dengan Tuhan dan disinilah saya diganti nama saya dengan nama Yeskel. Dari Fikram Rauf keturunan saya, cucu dari tuang ini, saya tidak perlu sebut nama nenek saya karena keluarga kami selalu dipanggil Tuan. Beda Kareng, beda Andi dengan Tuan, tapi kami dipanggil Tuan. Dari ketiga murtadin yang sudah kami tampilkan dan sudah kalian saksikan, semuanya halu ya sahabat official. Murtadin yang pertama membaca Al-Fatihah sampai ketinggalan ayatnya. Lalu murtadin yang kedua begitu mantap dan pasti bahwa yang dibaca itu adalah Quran surat Al-Falaq. Tetapi ayat yang dibacanya adalah surat Al-Ikhlas. Mereka ini sangat minim ilmu ya para murtadin ini. Apalagi murtadin yang ketiga mengaku sebagai keturunan dari Nabi Muhammad yang murtad kemudian masuk Kristen. Sungguh mereka ini hanya berkutat dalam kebohongan dan kebohongan jika berbicara mengenai agama. Itulah kenapa kami sebut para murtadin itu adalah perusak Islam dan Kristen. Nah, saat itu saya menoleh ke atas tuh, langit-langitnya jendela gitu, langit-langitnya gereja. Saya perhatikan gitu, nah tiba-tiba itu cahaya turun gitu. Nah, turun cahaya itu, dan ternyata cahaya itu bentuk manusia. Turun pas di belakangnya Bapak Pendeta Pardede. Bapak Pendeta itu bilang gini, sekali lagi saya undang orang untuk naik ke sini lagi karena Tuhan mau berbicara kepada orang itu. Luar biasa tuh panggil Yeskel kan gitu Pak. Yeskel, saya dengar, saya gemetar, takut juga gitu. Saya takut juga. Lalu ketiga kalinya dia bilang, Yeskel anakku. Siapa yang memanggil nama saya Yeskel gitu. Lalu ketiga kalinya dia bilang, Yeskel anakku. Tuhan sedang memilih kamu. Tuhan memilih kamu. Dia ngomong gitu, Tuhan memilih kamu. Kamu jadi pengikutnya dan kamu akan jadi suaranya. Jatuh kayak gini, peluk dia sambil menangis. Kayak, Tuhan mengganti nama saya Fikram dengan nama yang baru, dengan nama yang nama urapan yang baru, digantilah nama saya dari Fikram Rauf, itu namanya Yeskel. Luar biasa.
Semua kesaksian para murtadin rata-rata mengatakan bahwa mereka melihat Tuhan dan mendengar suara Tuhan yang memanggilnya dengan nama Yehezkiel, Yehezkiel. Padahal itu suara pendetanya sendiri. Bahkan lebih parahnya sudah mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengganti pula namanya dengan nama Nabi Yehezkiel. Memang oten-oten itu paling pandai tipu-tipu karena sudah disunnahkan kepada mereka dalam Roma pasal 3 ayat 7. Jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai seorang pendosa? Begitu tulis Paulus di dalam surat Romanya. Artinya menurut ayat ini, sekalipun ngibul, berdusta dan makar dalam memberitakan Yesus sebagai Tuhan, tidaklah masalah dan mungkin tidak pula berdosa, karena itulah ajaran Paulus. Sungguh kesaksian yang nyata-nyata ngibul. Mungkin saja orang ini mengalami gangguan kejiwaan, sebab orang-orang yang masuk ke dalam kekristenan rata-rata error semua. Contohnya seperti si Saifuddin Ibrahim dan Effendi Usman. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya ada beberapa kayak dianggap sakit jiwa selama kalau nggak salah berselang 3 bulan. Ternyata memang benar ya bahwa Sayyid Gadungan ini memiliki gangguan kejiwaan atau sakit secara mentalitas. Mungkin saja dia ini temannya Effendi Usman dan Saifuddin Ibrahim, atau mungkin juga dia sekelompok dengan Yasin Yosua, segrup dengan Rina Solihin, dan satu habitat dengan Lucy, si penginjil orang-orang gila. Namanya saja orang sakit jiwa. Orang gila mah bebas bicara, begitu mungkin. Nama saya Bunanto, asal dari Jawa Timur, lulusan sarjana ekonomi. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya ada beberapa kayak dianggap sakit jiwa selama Jadi tidak salah ya kalau mereka ini memang hanya sekumpulan orang-orang yang sakit jiwa yang mengidap penyakit mentalitas. Sehingga semua kesaksiannya itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang bisa dipercaya. Murtadin itu baik laki-laki maupun perempuan semuanya sama sifatnya. Kalau nggak ngibul ya ngumpul di dapur rumah tangga mereka. Jadi sahabat ofisial, kalau kalian bertemu murtadin di mana saja, lalu mereka berbicara tentang agama, maka anggap saja mereka adalah orang-orang yang sakit jiwa. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.